Nah, kalau ini Imam Qazzaz ini cuma 3 Pak. Kalau Imam Ibrahim bin Adham itu ngajarin 6. 6 ini lebih berat lagi nih. Jadi orang bisa menapaki jalan kewalian menjadi kekasih Allah itu dengan 6 cara. Kita baca ringkas saja Pak ya. Yaghliq baban ni'mah wa yaftah bab syiddah. Dia tutup bab menikmati dunia, lalu dia buka bab mengurangi nikmat dunia. Ya. Habis sholat subuh pengennya tidur, pengennya badan Pak. Tapi kalau Bapak ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, maka melek itu lebih nikmat, benar nggak? Nah, saya punya majelis berguru kepada seorang syekh, itu ngajinya jam 12 sampai jam 3 Pak, malam. Jadi orang baru udah tidur semua, kita baru mulai ngaji. Awalnya beratnya bukan main, tapi lama-lama karena yang dikaji itu tentang Sang Maha Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hilang ngantuk. Kok bisa begitu? Ternyata ngantuk itu hilang di saat orang dia lelah, capek. Tapi pernahkah kekasih lelah mencari kekasihnya? Saya yakin tidak ada. Ya, Bapak kalau waktu masih muda dulu, ya 5 jam aja sama kekasih itu ngerasanya bentar doang, nggak ada lelahnya. Maka pengantin-pengantin baru itu udah sebulan rasanya bagi dia baru sehari itu ya, bulan madu itu. Kecuali bulan madu tengkar Pak ya, sehari itu rasanya sebulan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yaghliq babal izz. Dia tutup pintu merasa mulia. Ini saya melihat nih orang-orang di pesantren sama jemaah tabligh Pak. Walaupun saya nggak ikut jemaah tabligh sekarang ya, tapi mereka itu kalau yang benar ya, kalau yang nggak benar ketemu juga saya ya. Kalau yang benar itu kan jemaah tabligh nggak ada ceramain ustadz, nggak ada. Tapi kalau nggak benar ketemu ustadz diceramain sama mereka. Ini kejadian guru kita ahli hadis Imam Besar Istiqlal Syekh Ali Mustafa Yaqub yang lama almarhum, didatangin oleh anak-anak tabligh ini, jurusannya umum, terus menceramain kiai. Ayo Pak Kiai khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar kita nginep, berjuang, berdakwah di luar, di masjid-masjid nginep. Ya beliau senyum aja, saya mah khuruj tiap hari nak gitu. Pesantren kamu lihat, saya ngajar tiap hari, mimpin sholat tiap hari, mimpin umat tiap hari. Nah ini lupa nih anak nih. Tapi terlepas dari itu, kalau mereka ngikutin Pak kaidah-kaidah dari imamnya ahli hadis yang ada di India sana, kalau ada tamu, nah itu mereka sambut. Ada namanya istiqbal, cara nyambut orang yang nyambut tamu. Nanti dihidangkan makan, ya segala macam lah. Itu betul-betul dihormati. Kita itu kan pengen dihormati, tapi mereka menekan rasa itu, lalu mereka menghormati orang. Nah Bapak nanti, semoga nanti kalau pandeminya sudah mulai, normalnya sudah mulai betul-betul normal, nanti kalau perlu ada misalnya piket makan pagi atau sarapan pagi, belajar Pak, mau nekan merasa mulia. Atau misalnya di sini ada kerja bakti, ya, kita angkat barang yang menurut kita itu yang ngangkat orang-orang tukang gitu, orang-orang yang menurut kita kerjanya keras, kita selama ini ngebosi, kita kerjain itu. Atau sederhana, nanti kalau pulang ke rumah, Bapak kalau masih punya anak kecil, jangan ego untuk mandiin anaknya, sesekali nyuci piring, walaupun sudah ada pembantu misalnya, atau membantu hal yang remeh-remeh di rumah. Nah itu sudah mulai tuh, yaghliq babal izz wa yaftah babaz dzul, ya, lalu membuka pintu merasa hina di hadapan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begini? Karena selama orang merasa dirinya berhak dihormati, selama itu dia tidak bisa merasakan kehadiran izzahnya Allah dalam dirinya. Hati-hati Pak ya. Yang ketiga, yaghliq babar rahah, menutup pintu rahah. Rahah ini rehat, tadi yang kita bicarakan, banyak tidur, banyak nonton, banyak santai. Lalu mulai apa? Yaftah babat ta'at,
memulai bab taat, capek. Puasa itu capek nggak Pak? Capek. Tahajud 12 rakaat atau 11 rakaat capek nggak? Capek. Duha capek juga Pak. Itu melelahkan semua secara fisik. Tapi di saat orang sujud itu rohnya itu bergembira, itu merasa merdeka. Semakin orang sering sujud itu pikirannya itu terbuka Pak. Yaghlib baban naum wa yaftah bab as-sahar. Dipertegas, mengurangi bab tidur, kemudian menambah bab bangun. Nah, kami kalau itikaf itu emang kalaupun tidurnya nyander di tiang gitu Pak biasanya. Berat-berat baru nanti kita agak tidur, itu pun kaki dilipat. Seperti Imam Junaid. Imam Junaid puluhan tahun tidak pernah kakinya diselonjorin. Tapi kita gak usah lakukan itu ya. Itu cukup ulama terdahulu aja. Nabi nggak ngajarin gitu juga. Tapi itu cara mereka supaya tidak tidur nyenyak. Kakinya dilipat ketika tidur, dilipat kiri atau kanan ya. Kenapa Nabi suka tidur miring? Karena orang tidur miring itu biasanya lebih sensitif mendengarkan suara koko ayam tadi itu ya. Kan jam 2:30 udah mulai Pak koko ayam, jam 2 lah. Kenapa mulai? Karena jam 2-an itu adalah awal dari 1/3 malam terakhir. Jadi Bapak kalau mau beriadah, berlatih di setiap malam, pilih itu dari jam 2, 3, nah itu pilih. Silakan diambil jam itu. Hatta walau rubu' sa'ah, walaupun cuma 15 menit. Walaupun cuma 5 menit bahkan. Ambil Pak, sebagian aja ya. Bahasa kasarnya begini. Setiap malam itu dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yanzilu Rabbuna, Allah turun. Nah, ini gak usah diartikan Allah turun secara fisik, karena Allah bukan fisik. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini maknanya adalah Allah mengetuk hatimu, mengetuk rumahmu setiap 1/3 malam terakhir. Allah mengatakan, adakah yang bangun untuk sholat? Adakah yang bangun untuk taubat? Adakah yang berdoa? Itu undangan. Jadi hadis qudsi ini hadis undangan untuk bangun setiap 1/3 malam terakhir. Bapak ini ngundang teman, diundang hari pertama nggak datang, besok diundang lagi nggak datang, ketiga nggak datang, keempat masih ngundang nggak? Nggak mau ya? Sama. Kira-kira Allah begitu. Allah lebih mulia dari itu. Kalau malam pertama nggak bangun, malam kedua nggak bangun, malam ketiga nggak bangun, dia malam keempat Allah biarin aja Pak. Jadi roh kita itu Allah kembalikan saat-saat itu, sesaat saja. Kemudian kita mau nggak menutup pintu tidur ini, walaupun cuma 15 menit. Ini saya mau tanya Pak, coba lihat kalau ada orang yang divonis oleh dokter sakit jantung, terus dokter bilang, kamu latihan ya, lari cepat setiap hari setengah jam. Dia jalanin nggak Pak? Dijalanin, kenapa? Pengen sehat jantung. Yang ngomong dokter fisik. Ini sekarang ngomong dokter kolbu Pak. Bapak mau sehat nggak kolbunya? Coba setengah jam atau 15 menit setiap malam itu menyebut nama Allah. Ya Rahman Ya Rahim aja cukup. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Kalau Bapak ragu udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja sebanyak-banyaknya. Ragu udah baca La ilaha illallah afdalu zikri, La ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling tinggi itu La ilaha illallah. Udah itu ambil. Ambil ini zikir, dipakai. Walaupun ketiduran, amalin aja. Jadi ternyata tertidur dalam zikir itu anugerah. Tapi tertidur tidak mau zikir, ini musibah. Nggak ketiduran lagi zikir. Nanti kalau mimpi, itu mimpinya enak-enak biasanya. Mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang soleh, rohnya tuh melayang kemana-mana tuh. An-naum fi dzikr, ya, ni'matun. Tidur dalam berzikir, nikmat. Ya. Tapi jangan tertidur lagi sujud, Pak. Sujud nggak balik-balik. Nah, ini kejadian santri kita di pesantren ya. Yaftah bab, yaghlib babal ghina wa yaftah babal faqr. Menutup pintu merasa cukup dari bantuan Allah, lalu membuka pintu merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini ciri-ciri orangnya nanti suka doa, suka banyak-banyak doa. Dan yang keenam, ya, kata beliau, yaghliq babal amali wa yaftah babal isti'adat. Menutup pintu angan-angan, mempersiapkan diri untuk pintu kematian. Jadi apa yang membuat kita takut mati, Pak? Karena kita banyak berangan-angan tentang hidup panjang, tentang anak-anak, nanti anak saya gimana, nanti pasangan saya gimana, nanti pensiun saya gimana. Nah, ini yang bikin orang stres nih. Namanya al-amal pakai hamzah. Bedanya dengan satu lagi pakai ain, al-amal pakai ain. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Gak usah banyak retorika, bersiap saja untuk menghadapi kematian. Ini kan kita nggak tahu, Pak. Hari ini masih duduk, siang nanti mungkin ada yang dijemput Allah, besok atau besok lagi, tahun depan, tahun berikutnya, kita nggak ada yang tahu. Kalaupun Allah ambil, semoga husnul khatimah, ya, ditutup dengan tutup yang baik. Semoga ini bekal kita. Al-Habib Zain bin Smith itu nulis kitab akidah, judulnya Bahjatut Talibin. Apa kata beliau? Ini sering saya ulang. Seseorang yang tidak sempurna kerohaniannya ketika hidup di dunia, dia akan mencarinya ketika di alam barzakh. Tapi di alam barzakh lama, Pak. Sejam di kita, di mereka udah rasanya puluhan tahun mungkin. Jadi mumpung masih di sini, kalau ada majelis kajian yang mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah, ya duduk bersama mereka. Nanti kita akan merindukan majelis-majelis itu. Bapak akan merindukannya. Bahkan kita meninggal nih, udah meninggal kita nyari orangnya, mau ngaji lagi, Pak. Bedanya apa? Kalau sekarang kita cari pahala, kalau nanti mereka nggak cari pahala, orang di alam barzakh itu. Nah, ini yang dikatakan Nabi, bahwa Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Itu Nabi Musa sholat di kuburnya mau cari pahala atau menaikkan derajat pengenalannya kepada Allah? Tentu yang kedua, nggak cari pahala lagi. Nah, mumpung masih di sini, cari ilmu tentang mengenal Allah. Insya Allah nanti kita kenyang, Pak, di sana. Ini masih banyak, tapi saya rasa cukup dulu. Disimpulkan oleh beliau di belakang, ya. Kalau ingin berlatih mujahadah, coba dilihat diri kita. Jika orang kaya, selain dari tahajud dan biasa yang lain, zikir, maka latihan mujahadahnya adalah berbagi. Bapak ini kan sudah diberi kemapanan oleh Allah SWT sebagian besar. Maka mulailah berbagi. Berbagi ke keluarga, ke tetangga, atau orang di luar komplek kita. Orang-orang yang disebut di sini punya kemuliaan pemimpin, itu kan biasanya suka dilayani. Maka mujahadah dia adalah melayani. Ini mujahadahnya. Kita ini kan hidup dunia cari nama. Ada nama jabatan, Pak Direktur, Pak Manajer, Pak GM. Ada yang gelar akademis, Doktor, Profesor, MA, SAG, Sarjana Alam Gaib, ya. Apalagi, Pak? Itu orang mau cari tambahan nama, mau di depan apa atau di belakang. Itu kita mau cari nama, Pak. Atau ingin cari nama yang di depannya pakai H, Haji. Nah, Bapak sekarang kalau mengenalkan diri ke orang, jangan pakai Pak Haji atau Pak Doktor. Saya Doktor Fulan, saya Direktur, saya Pak Haji. Jangan pakai itu lagi, sebut nama sendiri. Nah, ini jihad mujahadah melawan ego. Kira-kira bisa nggak tuh? Bisa, ya, harus bisa, Pak. Ya, nanti dicek udah berhasil atau belum. Ketika orang tidak menyebut gelar kita, jabatan kita, kita merasa biasa aja. Berarti Bapak sudah normal, sudah sehat kalbunya, ya. Tapi kalau nggak disebut embel-embel Pak Haji, Pak Doktor, Pak Direktur, Pak RT, Pak RW, apalagi Pak Ustadz, ya, atau apapun, berarti belum beres di kalbunya. Nabi Muhammad oleh orang Badui dipanggil apa? Ya Muhammad. Nggak panggil ya Rasulullah.
Marah beliau? Enggak. Beliau udah cukup, ya saya Muhammad, apa salahnya? Ya, terlahir dengan nama Muhammad. Jadi Nabi nggak tersinggung Pak dipanggil Muhammad oleh orang Badui. Kita kan sering tersinggung, siapa lu gitu ya, siapa kamu? Ini bagian dari mujahadah yang ringkas untuk zaman sekarang. Kalau Bapak masih riwuh, tidak sanggup mujahadah ngurangin tidur, coba di situ. Semoga kajian ini membuka mata hati kita bahwa di dunia ini salah satu PR kita adalah berjuang melawan ego kita, diri kita sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang mau ditanyakan Pak?